duluan. Iya, hati-hati ya, Kak. Apa anak? Motor gua lecet tuh. Itu lecet tuh. Bang, Iya. gua nggak sengaja bang. Bang. Kak, mohon maaf. Sebelumnya aku cuma mau tanya, ini kasus selanjutnya bakal dibawa ke ranah hukum atau tidak ya? Kenapa? Gak apa-apa, Kak. Tapi kok muka lu kayak orang panik gitu sih? Orang, Kak. Hah? Kapan? Di mana? Gak tau, Kak. Mau gimana nih? Apa gue nyerahin diri aja ya? Jangan. Gue cuma perlu lu nurut dan ikuti perintah gue. Lagi pula, kalau lu menyerahkan diri, semuanya akan berantakan. Citra keluarga kita akan hancur. Yang mulia, dalam perkara ini, terdakwa terbukti melakukan tindak pembunuhan terhadap korban, di mana ditegaskan dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Perkara ini tidak hanya membunuh korban, tapi juga merusak nilai kemanusiaan. Kami juga mencatat bahwa korban merupakan seorang anak yang semestinya mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Terdakwa tidak hanya melukai korban secara fisik dan menghilangkan nyawanya, tetapi terdakwa juga merenggut masa depan korban yang seharusnya korban dapat hidup dengan penuh potensi. Oleh karena itu, Yang Mulia, kami memohon agar majelis hakim dapat memberikan hukuman yang setimpal kepada terdakwa sebagaimana hukum yang berlaku saat ini, yaitu hukuman penjara sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami ingin menyampaikan bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak memiliki niat atau rencana yang matang untuk membunuh korban. Memang perbuatan tersebut menyebabkan kematian, tetapi kami percaya bahwa itu terjadi karena keadaan yang tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa. Terdakwa pada saat itu sedang mengalami tekanan emosional yang sangat besar. Dalam kondisi demikian, terdakwa tidak sepenuhnya menyadari akibat dari perbuatannya. Maka, kami meminta agar dilakukan pemeriksaan psikologis lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada gangguan mental atau stres berat yang dialami oleh terdakwa. Oleh karena itu, kami memohon agar majelis hakim memberikan pertimbangan yang lebih bijaksana dengan mengingat faktor-faktor yang meringankan serta kondisi mental terdakwa yang perlu dianalisis lebih lanjut. Kami juga memohon agar hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat, mengingat faktor penyesalan yang telah ditunjukkan oleh terdakwa. Terima kasih. Yang Mulia, berikut kami hadirkan saksi yang telah kami beritahukan sebelumnya. Saksi ini adalah Nasato, selaku teman sekolah korban. Saksi ini juga yang menjadi orang terakhir yang membersamai korban saat-saat terakhirnya. Apakah benar
Anda adalah orang terakhir yang bersama korban hari itu. Memang benar, saya adalah orang terakhir bersama si korban. Waktu itu, si korban sedang mengantar saya untuk pulang ke rumah saya menggunakan motornya. Malahan, waktu malam saya mendapat kabar kalau dia tuh udah gak ada. Saya kaget yang mulia. Padahal semasa hidupnya, korban adalah orang yang sangat baik. Ia seringkali mengajari saya tentang pelajaran yang tidak saya mengerti. Ia juga peka terhadap hal kecil, seperti mematikan kipas yang menyala saat jam pulang. Korban juga peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Bahkan korban meletakkan sampah yang tergeletak di jalan kembali ke tong sampah. Korban tidak mungkin melakukan hal yang membuat pelaku ini panas ya mulia. Sekian, terima kasih. Waktu saya pulang ke rumah, saya melihat mas-mas itu memukuli anak SMA pakai batu. Dua pengendara motor masih menyala. Kemudian mas-mas itu membawa anak SMA ke tempat ruang yang gelap. Posisi saya di situ sangat bingung untuk mengapa-ngapain. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang ada, keterangan saksi, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku, Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ibnul Qayyim selama 10 tahun terhitung sejak tanggal putusan ini dibacakan. Demikian putusan ini kami buat dengan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya berdasarkan hukum yang berlaku. Putusan ini dapat diterima atau diajukan banding dalam waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan hukum. Putusan ini dibacakan di persidangan terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 5 Desember tahun 2024. Terima kasih.